Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tugin Sani dari kelas S1 ITKJ 2404 dengan NIM 103062400052. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemeliharaan administrasi teknologi informasi. Di sini saya mengambil studi kasus tentang disaster recovery planning, yaitu peran disaster recovery planning dalam menangani serangan dan sumber sistem teknologi informasi. Di sini kita akan memulai sebuah abstrak yang akan mencakup seluruh isi dari karya tulis yang saya buat ini. Oke, serangan ransomware menjadi salah satu ancaman serius dalam dunia teknologi informasi, dengan dampak yang tidak hanya mengganggu operasional, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Penelitian ini mengkaji kasus serangan ransomware WannaCry yang terjadi secara global pada tahun 2017, serta mengevaluasi peran penting dari Disaster Recovery Planning atau yang biasa kita sebut dengan DRP dalam proses pemulihan pasca serangan. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis kronologi serangan, dampak yang ditimbulkan, serta efektivitas DRP dalam meminimalisir kerugian. Hasil temuan menunjukkan bahwa institusi yang memiliki DRP yang terdokumentasi dilatih dan diuji secara rutin mampu pulih lebih cepat dan mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut. Penelitian ini memberikan wawasan bagi organisasi dalam membangun strategi ketahanan digital yang tangguh melalui penerapan DRP yang menyeluruh. Lalu kemudian di karya tulis ilmiah ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dengan latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuat dampak besar terhadap secara organisasi dan perusahaan menjalankan operasionalnya. Sistem informasi kini menjadi tulang punggung dalam menyimpan data, menjalankan proses bisnis hingga melayani pengguna secara real time. Namun, ketergantungan tinggi terhadap teknologi ini juga menjadikan sistem informasi sebagai sasaran empuk bagi berbagai ancaman siber. Salah satunya adalah serangan ransomware. Nah, ransomware ini merupakan jenis malware yang memiliki yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Serangan ini telah menyebabkan gangguan besar pada institusi pemerintahan, rumah sakit, perusahaan teknologi, dan sektor-sektor penting lainnya di seluruh dunia. Salah satu serangan ransomware yang paling terkenal adalah WannaCry, yang terjadi pada tahun 2017, yang menyerang lebih dari 200.000 komputer di 150 negara dan menyebabkan kerugian operasional yang sangat besar. Banyak organisasi yang tidak siap menghadapinya karena tidak memiliki rencana pemulihan yang matang. Dan dalam konteks inilah, disaster recovery planning menjadi sangat penting. DRP adalah suatu pendekatan sistematis untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana, termasuk serangan siber seperti ransomware. Rencana ini mencakup strategi backup data, prosedur pemulihan sistem, serta koordinasi tim IT yang dalam mengembalikan sistem ke kondisi normal secepat mungkin. Melalui studi kasus serangan ransomware, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana DRP dapat berperan krusial dalam menjaga kelangsungan operasional sistem informasi, meminimalkan dampak serangan, serta mempercepat proses pemulihan data dan layanan yang terdampak. Jadi di sini saya mengangkat sebuah kasus ransomware, yaitu ransomware WannaCry yang terjadi pada tahun 2017. Dan di sini kejadian sangat masif karena menyerang lebih dari 200.000 komputer di 150 negara yang menyebabkan kerugian sangat besar, baik itu berdampak secara operasional maupun terdampak kepada pihak-pihak lainnya. Nah, untuk tinjauan literatur singkatnya, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ancaman serangan siber, khususnya ransomware, telah meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan infrastruktur digital. Di sini juga dirangkum dari Symantec pada tahun 2018, ransomware itu menjadi salah satu jenis malware yang paling merusak karena tidak hanya mencuri data, tetapi juga mengunci akses sistem secara menyeluruh. Jadi, untuk kerugian benar-benar terjadi sangat masif. Dan di sisi lain juga, DRP ini telah banyak dibahas oleh beberapa konteks pemulihan bencana berbasis teknologi informasi. Menurut House dan Ransom pada tahun 2017, DRP adalah bagian dari strategi keberlangsungan bisnis yang berfungsi untuk meminimalkan downtime dan kerugian akibat gangguan besar termasuk serangan siber dan lain-lainnya. Dan di sini DRP sangat berperan penting bagi seluruh penanggulangan bencana termasuk bencana ransomware ini. Karena DRP merupakan salah satu respon atau salah satu solusi eh, untuk bencana-bencana seperti itu. Terlebih lagi khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar. Dan alasan dari penelitian yang dilakukan yaitu karena banyak organisasi yang masih mengabaikan pentingnya di RP dalam menghadapi ancaman nyata seperti ransomware ini. Dan ketika serangannya sudah terjadi, sebagian besar organisasi tidak memiliki backup yang memadai dan prosedur pemulihan yang jelas. Sehingga banyak sekali kerugian yang dialami dan
banyak sekali dampak kerugiannya baik itu dari sisi operasional maupun reputasi. Jadi pentingnya di ERP dalam sebuah perusahaan itu seperti ini. Jadi ketika eh, sudah terjadi serangan, perusahaan itu tidak memiliki DRP, ya dampaknya akan balik lagi ke si perusahaan itu sendiri. Dan untuk rumusan masalah yang saya ambil dari studi kasus ini yaitu ada empat, yaitu pertama, apa itu ransomware dan bagaimana dampaknya terhadap sistem teknologi informasi. Dan yang kedua itu apa yang dimaksud dengan disaster recovery planning sebagai pendekatan terhadap DRP itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana penerapan DRP dapat membantu organisasi dalam menangani serangan ransomware. Untuk mengetahui bagaimana si DRP ini eh, menjadi solusi dari berbagai bencana termasuk ransomware. Dan keempat, apa pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus penerapan DRP dalam menghadapi serangan ransomware. Dan tujuan dari rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi yaitu menjelaskan konsep ransomware serta dampaknya terhadap sistem informasi. Kemudian menguraikan definisi dan komponen penting dalam sistem recovery planning. Kemudian menganalisis peran DRP dalam proses pemulihan pasca serangan ransomware mulai studi kasus. Dan yang terakhir yaitu memberikan pemahaman dan rekomendasi terkait pentingnya di penerapan DRP dalam sistem teknologi informasi yang nanti akan dirangkum di kesimpulan nantinya. Dari sini metode penelitiannya yang pertama saya mengumpulkan data terlebih dahulu. Data-data tersebut bisa diambil dari beberapa sumber seperti artikel jurnal ilmiah, laporan insiden, berita dari media terpercaya, dokumen dan laporan resmi dari organisasi yang terdampak, dan buku teks yang membahas konsep DRP dalam keamanan sistem informasi. Lalu setelah pengumpulan data dilakukan, saatnya menganalisis kronologi dan dampak dari ransomware dan DRP itu sendiri. Dan analisis yang dilakukan terhadap kronologi serangan ransomware WannaCry ini eh, em, diambil dari beberapa sumber-sumber yang eh, terpercaya. Jadi dari sumber tersebut kita analisis lagi kronologi itu seperti apa. Dan kemudian kita analisis juga dampaknya itu seperti apa dari ransomware itu. Di sini bisa kita lihat beberapa poin-poin dari dampaknya itu ada terganggu layanan publik, kehilangan aset terhadap data penting, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Lalu kemudian kita masuk ke studi kasus utamanya, yaitu di sini kita mengangkat ransomware WannaCry yang terjadi pada bulan Mei 2017 sebagai bahan utamanya. WannaCry ini menyebar sangat cepat melalui jaringan komputer global dengan mengeksploitasi celah keamanan server message block di sistem operasi Windows. Dan di sini kita lihat terdapat tabel-tabel yang menunjukkan kronologi dan respon DRP terhadap serangan ransomware WannaCry. Dan untuk waktunya kita lihat di sini, dan dari waktu tersebut kita juga bisa mengetahui apa saja kejadian utamanya, dampaknya, serta respon DRP-nya juga seperti apa. Lalu kemudian terdapat diagram alir atau yang bisa kita sebut dengan flowchart. Di sini saya menaruh dua diagram alir, yaitu diagram alir untuk penelitian serta diagram alir serangan ransomware serta respon dari DRP-nya itu sendiri. Untuk diagram penelitiannya itu seperti biasa kita mulai penelitiannya, kemudian kita identifikasi permasalahan apa yang ingin kita angkat. Ketika sudah mengetahui identifikasinya, kita akan melakukan pengumpulan data ya dari sumber-sumber yang terpercaya tentunya. Lalu setelah dikumpulkan, kita memilih dan mengangkat satu studi kasus. Setelah itu kita analisis seperti apa, karena di sini kita mengangkat studi kasus ransomware WannaCry. Di sini kita menganalisis kronologi dan serangannya itu seperti apa. Lalu kemudian kita kaitkan dengan DRP atau analisis responnya. Setelah itu kita interpretasi hasil seperti apa dan masuk ke kesimpulan dari penelitian yang sudah kita buat. Lalu kemudian ada diagram alir tentang ransomware dan respon DRP, yaitu seperti ini kurang lebih. Jadi dari diagram alir ini kita tahu betapa pentingnya peranan DRP dalam sebuah perusahaan. Dan ini kemudian ada format penulisan dan referensi yang digunakan di penelitian ini ya. Dan lanjut ke hasilnya. Di sini deskripsi studi kasus terlebih dahulu. Pada bulan Mei 2017, dunia itu dikejutkan dengan sasaran ransomware besar-besaran yang namanya itu WannaCry, yang studi kasus yang kita angkat pada penelitian ini. Jadi di sini kita mengetahui betapa ganasnya WannaCry bagi bagi pihak-pihak yang terkena dampaknya. Lalu kemudian kita analisis dampak serangan dari ransomware WannaCry-nya itu menjadi beberapa
bagian dampaknya seperti ada dampak teknis, dampak operasional, dampak finansial, dan dampak reputasi yang menunjukkan memang WannaCry ini berdampak sekali terhadap aspek-aspek yang bersangkutan. Lalu kemudian di sini kita jabarkan implementasi serta efektivitas dari DRP itu sendiri. DRP ini menjadi faktor kunci untuk menentukan seberapa cepat dan efektif sebuah organisasi dapat pulih dari serangan ransomware seperti WannaCry. Dan berdasarkan studi kasus yang kita angkat, ditemukan perbedaan signifikan antara institusi yang memiliki DRP dengan institusi yang tidak memiliki DRP. Dan di sini kita lihat perbedaannya ya. Kalau yang memiliki DRP itu mereka memiliki sistem backup yang baik serta mampu mengatasi dampak WannaCry sehingga dia bisa memulihkan eh, organisasinya dengan waktu yang cukup singkat. Dibandingkan dengan yang tidak memiliki DRP yang sangat terkena dampaknya sehingga bisa menyebabkan kerugian baik itu secara reputasi maupun operasional. Dan di sini kita lihat beberapa komponen penting dari DRP yang terbukti efektif yaitu backup berkala, dokumentasi product recovery, latihan simulasi DRP, failover system, serta tim respon insiden. Kemudian kita masuk ke pembahasan temuan. Eh, Berdasarkan hasil analisis terhadap studi kasus serangan ransomware WannaCry, kita menemukan di bahwa keberadaan DRP ini berperan sangat penting untuk menentukan keberhasilan dan kecepatan proses pemulihan pasca serangan. Salah satu temuan utama adalah bahwa DRP bukan sekadar menyimpan salinan data, tetapi mencakup proses menyeluruh mulai dari identifikasi risiko, pengembangan skenario pemulihan, prosedur teknis, hingga pelatihan dan simulasi rutin bagi tim yang terlibat. Setelah kita baca-baca, lalu kita masuk ke implikasi penelitiannya. Di sini implikasi penelitiannya mengenai studi kasus serangan cyber WannaCry dan kaitannya dengan implementasi DRP memberikan beberapa implikasi penting khususnya dalam konteks pengelolaan teknologi informasi dan keamanan cyber di lingkungan organisasi. Dan dari hasil-hasil yang sudah kita bahas dan kita interpretasikan, kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk menyoroti betapa pentingnya DRP ini dalam menghadapi ancaman siber, khususnya serangan ransomware seperti WannaCry yang kita angkat di studi kasus ini, berdasarkan hasil analisisnya, yaitu dapat disimpulkan bahwa organisasi yang memiliki DRP yang terstruktur, terdokumentasi, dan diuji secara berkala, mampu merespons serangan dengan lebih cepat dan meminimalkan kerugian yang terjadi dibandingkan dengan yang tidak memiliki DRP. Seperti kita tahu tadi, memiliki beberapa kerugian, baik itu secara reputasi, finansial, baik dan operasional juga. Dan serangan WannaCry juga memperlihatkan bahwa banyak organisasi memiliki kerugian besar, bukan hanya serangan itu sendiri, melainkan karena kurangnya persiapan dalam menghadapi bencana digital. Dan oleh karena itu, keberadaan DRP seharusnya menjadi bagian integral dari strategi keamanan informasi dan manajemen risiko organisasi. DRP yang efektif dapat mempercepat proses pemulihan, menjaga keberlangsungan layanan, serta melindungi organisasi dari kerugian finansial maupun reputasional yang berkepanjangan. Dan di sini terdapat beberapa referensi yang saya ambil untuk menyelesaikan karya Elimah ini serta mencari tahu beberapa sumber terpercaya tentang CDRP-nya ini dengan kasus ransomware WannaCry yang terjadi. Baik, cukup sekian presentasi karya ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.